kecil, menurut gue kecil untuk sebuah lensa full frame 28-70 mm f2.8 konstan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan mungkin sebelumnya kalian udah lihat kita ada video unboxing Sony A74. Cuman si Sony A74 ini datang kemarin tanpa lensa, jadi kita belum bisa buat bener-bener ngetes si kameranya. Gue juga lagi request dengan Sony Indonesia buat cobain pakai lensa JM-nya. Tapi di sini kita kedatangan sebuah lensa dari Sigma yang membuat kita possible untuk ngetes si A74 ini. Cuman sekarang gue pengen unboxing dulu lensa dari Sigma ini karena ini lensa yang sebenarnya menurut gue cukup menarik. Emang dia bukan lensa art lens, karena yang gue tahu kalau misalkan kita bermain dengan brand Sigma ya, itu biasanya yang punya kualitas tertinggi itu adalah jajaran lensa artnya. Dan ini adalah lensa contemporary. Cuman kalian bisa lihat secara angka ini menarik banget. Kalian bisa baca di atas sini. 28-70 mm f2.8. Dimana f-nya tersebut dia konstan. Maksudnya kalau kita pakai di 28 ataupun kita ubah sampai 70 mm, itu f-nya konstan di 2.8 gitu. Karena biasanya kalau lensa-lensa yang common gitu, yang cukup budget, biasanya kalau kita telenya kita zoom gitu kan, itu biasanya f-nya bakal nambah. Cuman di sini dia f-nya tidak variabel, dia konstan di 2.8. Maksudnya semua focal length bisa kita pakai f2.8. Dan itu menurut gua akan jadi poin yang menarik gitu untuk pasangan kamera-kamera Sony kalian. Nah, kita lihat dulu dari bungkusnya. Di sini tidak banyak penjelasan lagi gitu ya. Cuman di sini ada garansi dari Sigma sampai 2 tahun. Dan ya, ini informasinya kayaknya sama aja ya, mau lihat dari semua sisi ya. Tapi sebenarnya ini membuat gua agak bingung karena untuk sebuah lensa 28-70 mm f2.8, lensa ini terbilang kecil banget. Kalau kita lihat dari kardusnya ya, kita akan buka, tapi di sini dari kardusnya aja dia kecil banget gitu. Untuk 28-70 dengan f2.8 konstan gitu. Biasanya kalau misalkan f-nya variabel itu ya masih wajar gitu kalau lensanya kecil. Tapi di sini dia dengan vokal yang cukup versatile 28-70 tapi bukan konstan, cukup menarik gitu dengan ukurannya yang kecil ini. Oke, kita buka. Dan di sini kita dapat beberapa dokumen lah ya. Dan kita langsung aja lihat si lensanya. Gue sih diinfoin kalau lensa ini juga yang datang ke kita, ini lensa sampel bener-bener baru dari Sigma Indonesia, jadi belum dipakai, jadi masih fresh banget dan kita akan tes benar-benar full kualitas yang kalian dapatkan gitu saat kalian beli baru. Jadi experience-nya harusnya sama. Di sini kita dapat lens hood. Oke, ini lens hoodnya di sini kayak dilapisin soft touch gitu. Mungkin gue tunjukin ke kalian. Jadi ini agak berbeda nih. Ini kayak plastik keras aja biasa ABS. Cuman di bagian lingkarnya ini soft touch gitu. Mungkin ya untuk memberikan sedikit detail aja kali yang menarik kan. Dan lens hoodnya nggak terlalu panjang ya gitu. Maksudnya mulutnya nggak terlalu panjang ke depan. Mungkin karena lensa ini bisa kita bilang wide angle juga, dia startnya di 28 mm. Untuk ukuran full frame itu termasuk ke dalam wide angle gitu. Makanya gue bisa bilang dia focal length-nya cukup versatile juga. Oke, ini lens hood-nya, kita buka lensanya dan kecil. Menurut gue kecil untuk sebuah lensa full frame 28-70 mm f2.8 konstan gitu ya. Jadi tadi gue udah sebutin, cuma tadi gue nggak bilang full frame-nya. Nah, di sini gue jelasin lagi, ini untuk sebuah lensa full frame dengan angka tersebut ini compact banget gitu. Nah, ini kameranya nanti kita akan pasangkan, dan kalau kita lihat side by side aja nih gini, gue rasa dia akan menjadi pasangan yang sangat cocok. Ini kenapa gue keluarin ya lens hood-nya, nggak apa-apa.
dia masuk dulu aja. Mungkin ya ini video unboxing aja. Nanti kita akan ada pembahasan komplitnya. Tapi jangan khawatir juga buat review si A74. Gue juga nunggu lensa dari Sony ya, lensa GM. Biar kita bisa bener-bener ngetes ketajaman si sensornya dia gitu kan. Karena biasanya lensa-lensa, apalagi lensa native Sony GM punya kualitas yang paling superior. Cuman di sini dia dengan opsi harga yang sangat budget, gua rasa ya tetap menarik gitu buat kita bahas. Karena dia dijual dengan harga 14 juta rupiah kalau nggak salah MSRP-nya. Dan itu menarik banget, 14 juta rupiah kalian dapat 2870 f2.8. Ini benar-benar bisa jadi salah satu referensi juga dengan angka tersebut. Kalau kalian butuh angka tersebut tapi tidak mampu dengan lensa-lensa GM gitu kan. Nah ini gue rasa bisa jadi opsi yang menarik juga. Apalagi dia compact juga sih. Kalau compare to GM lenses biasanya mereka gede dan berat banget gitu kan. Oke, langsung aja kita sambil buka dulu. Lensutnya sih mengingatkan gue ya, karena kita juga punya lensa Sigma buat Sony yang 16mm f1.4. Dan ya lensutnya cukup, landscape-nya, sorry bukan lensutnya, landscape-nya cukup mengingatkan juga. Karena kita udah agak jarang pakai Sony A6400, tapi ya itu lensa untuk APS-C juga. Kita lihat beberapa detailnya di sini. Ringnya terasa halus. Dan ini ring fokus sih kayaknya, jadi dia udah pasti staples juga gitu kan. Dia ada hambatan tapi nggak yang ngadet gitu. Lalu di sini ring vokalingnya cukup enak. Coba dia konstan nggak kalau kita? Oke, dia nggak terlalu pengaruh juga sama beratnya gitu ya. Kalau tadi kenapa gue arahin kayak gitu, biar waktu itu kita pernah ngetes lensa yang kalau diginiin dia bakal, karena saking beratnya gitu ya, bakal jatuh. Ini dia konstan sih, maksudnya rasanya ya ada hambatan tapi masih halus dan masih terbilang proper lah. Lalu kita lihat di sini ada details-details aja, build quality dia bagus, padat. Dan di sini ada switch untuk menggunakan autofocus dan juga manual focus. Tapi di sini yang gue tahu pada lensa ini dia tidak ada image stabilization ya. Mungkin ya untuk kelasnya itu hal yang wajar juga. Makanya dia bisa di body yang sekompak ini juga gitu kan. Nah sekarang kita coba aja langsung pasang. Karena gue tidak tahu ya kalau dalam video unboxing ini impresi apa lagi yang mau kita buat. Mungkin ininya dulu. Lensutnya kita pasang. Oke. Dia baru ngunci kayak gitu. Dan ya ini kalian sambil lihat nih lensanya ya, kalau kalian pengen menikmati detailnya dulu gitu kan. Dan sekarang kita akan pasangkan ke kameranya. Ya, gue rasa kalau gue pengguna Sony full frame, gue sih belum cobain ya, nanti kita akan review lagi lebih lanjut gitu ya. Cuman dengan angka yang dijanjikan, dengan ukuran seperti ini, gue rasa ini akan jadi opsi lensa yang menarik gitu. Intinya begitu. Nah, karena dia bisa dari 28 sampai 70 gitu. Walaupun kalau di full frame sih 28 dan 70 nggak terlalu ini ya. Zoomnya nggak yang, ya dia bukan lensa tele juga gitu kan, tapi gua rasa bakal kepake banget. 28-nya itu bakal wide banget kalau misalkan kita mau ngevlog gitu kan. Dan di 70 gua rasa bakal cukup versatile juga. Ya balik lagi lah, itu juga kan tidak pilihannya 28 dan 70 ya. Pilihannya adalah 28 sampai 70 ya. Cukup versatile gitu kalau kita lagi butuh dengan gambar-gambar yang kita inginkan gitu. Coba kalau buat ngevlog, apalagi di A74 ini kan dia udah bisa flip ke depan gini ya. Oke. Ini adalah hasil menggunakan Sony A74 menggunakan lensa Sigma 2870 di focal length 28mm-nya. Dan kalian bisa lihat ya, ini masih jangkauan tangan gua kurang lebih. Kayaknya sih buat ngevlog lumayan enak ya, 28. Tapi kalau di full frame gitu ya, 28 kalau di full frame. Ya di jarak seperti ini yang gua juga nggak terlalu heboh gitu, tangannya nggak terlalu manjang. Ini gua rasa lumayan enak gitu buat bikin video. Tahu nggak yang lebih enak? Kalau kita pakai tripod Ulanzi yang kemarin. Dan ini sebenarnya tripod yang menarik, cuman berdasarkan pengetahuan kita saat ini, kalian sudah tidak bisa mendapatkannya untuk yang tipe ini, karena harusnya sudah goib. Tahu udah restock apa belum ya? Tapi kayaknya belum. Oke, kita roll.
Dan ya mungkin kalian bisa mengapresiasi dulu dari kamera depan sana ya. Sebuah tripod kecil yang bisa dilipat sekecil ini gitu kan, dan bisa dipanjangin. Dan gue rasa ini adalah setup vlogging yang sangat menarik gitu kan. Jadi kameranya lumayan jauh, mungkin biar dapat konteks, nah kayak gitu. Dan ya, dengan jarak seperti ini ya di angka 28 otomatis lebih oke lagi. Ini di 28 kan gua. Oh, kurang dikit. Nah, ya ini lebih oke lagi. Tapi ya balik lagi karena ini full frame dan ya bobotnya jadi lumayan juga, dan dengan posisi pivot seperti ini pastinya cukup melelahkan buat tangan gua. Tapi kalau udah terlatih mungkin bakal lebih oke gitu. Tapi gua rasa ini setup yang oke juga gitu buat vlogging. Oke, paling segitu aja buat unboxing dari si lensa Sigma ini. Tungguin reviewnya karena kita bakal coba buat secepat mungkin, dan dengan adanya lensa ini kita juga udah bisa mulai buat cobain si A7 Mark IV-nya. Tapi tetap kayak yang gue bilang tadi, tungguin juga karena gue lagi request lensa native-nya Sony gitu untuk keperluan review si A7 IV-nya biar lebih komprehensif gitu. Tapi kita akan coba karena lensa ini menurut gue menarik juga dengan harga yang ditawarkan gitu. Tapi itu aja buat video kali ini, sedikit unboxing aja, mungkin bisa jadi ya sekedar tontonan aja buat kalian para pecinta kamera. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kalian juga bisa taruh kira-kira dari lensa ini bagian apa yang mau kita review banget. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.